Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Febriansa, Program Studi Ekonomi Syariah Semester 5, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Menurut Tenang 2012, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran, yaitu A. Realistis, tidak terlalu optimis, dan tidak terlalu pesimis. B. Luas, yaitu tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Untuk itu, pihak manajemen perlu mengamati perubahan lingkungan yang terus-menerus terjadi agar dapat melakukan penyesuaian bila mana diperlukan. Yang C. Continue, membutuhkan perhatian secara terus-menerus dan tidak merupakan suatu usaha yang insidental. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Menandar 2020. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. A. Penjualan tahun-tahun yang lalu, meliputi kualitas, kuantitas, harga, waktu, dan tempat penjualan. B. Kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan masalah penjualan, seperti pemilihan saluran distribusi, media promosi, cara penetapan harga. C. Kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. D. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlah ataupun keterampilannya. E. Modal kerja yang dimiliki perusahaan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. A. Tingkat penghasilan masyarakat. B. Keadaan persaingan. C. Kebijakan pemerintah. D. Tingkat perekonomian dan teknologi negara maupun internasional. E. Agama, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. F. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional. G. Kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, serta selera konsumen dan kemungkinan perubahannya. Hubungan penganggaran dengan fungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu kegiatan bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau staffing, pengarahan kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Menurut Umi Narimawati dalam buku manajemen menyatakan, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Ini adalah data laporan PT 555 dari tahun 2016 sampai 2021. Dari data ini, kita akan menentukan penjualan pada tahun 2022. Untuk menentukan penjualan pada tahun 2022, kita akan menggunakan metode trend moment dengan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Dengan keterangan, Y adalah nilai yang akan diprediksi, A adalah bilangan konstan, B adalah koefisien garis tren, dan X adalah indeks waktu. Sebelum kita menghitung metode trend moment, kita harus mencari nilai A dan nilai B dengan menggunakan metode eliminasi. Rumusnya yaitu sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B kali sigma X. Dan sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Dengan keterangan, sigma Y adalah jumlah data penjualan, sigma X adalah jumlah dari waktu, sigma XY jumlah data penjualan dikali waktu, dan N adalah jumlah data. Mari kita mencari nilai A dan nilai B dengan rumus metode eliminasi yang tadi. Sigma Y sama dengan 6A ditambah B kali sigma X. 1640 sama dengan 6A ditambah 15B. Sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. 4420 sama dengan 15A ditambah 55B. Persamaan 1 yaitu 1640 sama dengan 6A ditambah 15B. Dikalikan 5 menjadi 8200 sama dengan 30A ditambah 75B. Untuk persamaan yang kedua yaitu 4420 sama dengan 15A ditambah 55B dikalikan 2 menjadi
8.840 sama dengan 30A ditambah 110B. Dikurangi menjadi min 640 sama dengan min 35B. Maka B sama dengan 18,3. Kita akan mencari nilai A. Sama dengan 1640 sama dengan 6A ditambah 15B. 6A sama dengan 1640 dikurangi 15 dikali 18,3. 6A 1640 dikurangi 274,5. 6A sama dengan 1365,5. Maka A 227,5. Kembali ke rumus awal metode trend moment, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Sama dengan 227,5 ditambah 18,3 dikali 6. Sama dengan 227,5 ditambah 109,8 sama dengan 337,3. Jadi penjualan tahun 2022 adalah 337 jika dibulatkan.